Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Aulia dengan NIM 555123167. Di sini saya akan memenuhi tugas pengganti kuis dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Firly Agustiawan Safab SEMM. Baik, sebelum memasuki video tutorial, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang uji heteroskedastisitas metode Gleiser. Di sini saya menggunakan SPSS versi 27, dan ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, uji heteroskedastisitas itu apa sih gitu kan? Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini juga merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila nih asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Ada juga perbedaan heteroskedastisitas dan homoskedastisitas. Heteroskedastisitas yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Sedangkan yang homoskedastisitas ialah keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Jadi yang intinya heteroskedastisitas itu terjadinya ketidaksamaan, sedangkan yang homoskedastisitas yaitu terjadinya kesamaan. Di sini ada jenis analisis dari heteroskedastisitas, yaitu ada 4. Yang pertama ada uji Gleiser, kemudian uji Park, uji eksperimen, dan melihat grafik gitu. Baik, dalam melakukan analisis tentunya ada dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai pedoman atau sebagai dasar kita melakukan analisis gitu. Yang pertama, yaitu jika nilai signifikansi atau yang biasa disebut atau disingkat SIG lebih dari 0,05, maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi atau SIG kurang dari 0,05, maka data terjadi heteroskedastisitas. Nah, apabila nih hasil yang kita harapkan kurang dari 0,05, cara mengatasi atau solusinya gimana sih gitu kan? Nih ada 3 solusi di sini. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas. Nah, seperti uji-uji yang lain yang belum kita lakukan, karena saat ini kita akan melakukan uji Gleiser. Apabila nih hasilnya kurang dari 0,05, kita bisa menggunakan uji yang lain seperti uji Park, uji eksperimen, dan melihat grafik. Dan yang kedua yaitu melakukan transformasi data penelitian. Dan yang ketiga, melakukan outlier terhadap data ekstrim. Dan jika diperlukan juga nih, kita bisa juga menambah sampel baru gitu, supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Mungkin langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Nah, di sini sudah ada 2 halaman dari SPSS. Yang pertama, halaman pertama yaitu data view, dan yang kedua yaitu variable view. Fungsi data view itu apa? Data view itu yaitu untuk menginput atau memasukkan data. Dan variable view itu untuk membuat variabel gitu. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang ke bawah di data view ini merupakan jumlah atau banyaknya responden. Sedangkan 1, 2, 3, 4 ke bawah di variable view ini merupakan jumlah atau banyaknya variabel seperti itu. Nah, di sini saya sudah ada hasil kuesioner yang diberikan oleh dosen saya. Nah, kita copy saja. Hati-hati ya teman-teman, khawatir ada yang terlewat. Kita input atau masukkan datanya. Nah, var1, var2, var3 di atas ini merupakan nama variabel yang nanti bisa kita ubah namanya di variable view di halaman kedua. Kemudian desimalnya pun bisa kita hilangkan, kita ubah di variable view juga. Mungkin langsung saja ke variable view. Nah, nama variabelnya kita ubah jadi x1 terlebih dahulu.
variabel kedua yaitu X2, dan variabel terakhir yaitu Y. Nah, untuk type di sini sesuaikan dengan data masing-masing. Misalkan nih, data teman-teman ada yang berupa kata atau kalimat, bisa pilih string, dan juga jika datanya berupa tanggal, bisa pilih date. Karena saya datanya berupa angka, yaitu saya pilih numerik. Ketiganya numerik juga. Untuk width ini tidak usah diganti, nggak apa-apa, karena ini memperlebar kolom seperti itu. Desimalnya saja kita nolkan agar tidak ada angka di belakang koma. Nah, label di sini merupakan keterangan dari tiap-tiap variabel. Nah, untuk variabel pertama yaitu X1, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kedua yaitu budaya kerja. Dan yang ketiga yaitu kinerja karyawan. Values missing non saja nggak apa-apa. Columns 8. Nah, like di sini tuh susunannya itu kita pengen rata kanan, rata kiri, atau rata tengah itu bebas. Kalau saya karena datanya berbentuk angka, jadi saya pilih kanan. Nah, measure di sini sangat penting ya teman-teman, karena ini bisa menentukan menentukan kita hasilnya nanti seperti apa gitu. Nah, untuk nominal di sini tuh untuk membedakan, misalnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan, itu kan membedakan ya, jadi nominal. Dan di sini juga ada ordinal. Kalau ordinal selain untuk membedakan juga mengurutkan. Contohnya seperti jenjang pendidikan, ya SD, SMP, SMA itu kan selain membedakan juga mengurutkan seperti itu. Dan yang terakhir untuk angka atau perhitungan biasanya scale seperti itu. Jadi saya pilihnya yang scale. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya gitu. Yang pertama masih di variable view, kita ke analyze, pilih regression, kemudian linear. Setelah itu kita masukkan sesuai keterangannya. Di sini dependent, berarti kita masukkan ke dependent, dan yang bawah ini independentnya kita masukkan juga. Kemudian kita save, dan pada residuals kita bisa centang yang unstandard. Kemudian continue, dan oke. Baik, ini muncul hasil. Kita abaikan terlebih dahulu. Kita bisa lihat di data view adanya variabel baru ya teman-teman, res1 ini. Nah, kemudian kita akan transformasi nih dari res1 ke absolute res. Kita klik transform yang di menu atas, complete variable. Setelah itu di sini kita tulis abs res. Menggunakan underscore ya teman-teman, karena kalau nggak pakai underscore kadang nggak kebaca gitu. Abs res. Nah, numeric expression ini kita isi all pada function group, kemudian di special variables yang ini kita pilih abs, klik 2 kali. Nah, ini kan ada yang harus kita isi nih dalam kurung ini. Yang unstandard ini kita pindahkan. Sudah seperti itu, tinggal oke. Nah, udah ada kan outputnya. Kita minimize lagi, nggak apa-apa, karena kita mau ambil hasil akhirnya gitu. Nah, ada variabel baru nih. Kita udah transformasi dari res1 ke absolute res. Setelah itu, masih di data view, kita langsung melakukan uji Gleitzer ya, yaitu dengan ke analyze, kemudian regression, linear. Nah, di sini dependent kinerja karyawan
kita ganti dengan absolute rest. Kita pindahkan, dan absolute rest kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian pada save, centangnya kita hilangin lagi gitu, karena tadi kan pas awal kita kasih centang, dan di sini kita hilangin lagi karena dia untuk mengganti gitu. Kemudian continue dan oke. Nah, ini udah hasil akhir. Kita lihat di coefficient. Nah, ada nih hasilnya ya. Nah, kita copy dulu saja. Pindahkan ke Word. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya nilai signifikan kesehatan dan keselamatan kerja variabel 1, kemudian budaya kerja variabel 2, lebih dari 0,05, maka dapat disebut dengan model regresi yang baik. Juga dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Selesai! Mungkin cukup sampai di sini video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.